Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang diambil dari renungan harian sahabat. Hari ini Selasa 20 Oktober 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Dengan segenap hati kami mau mencari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mau membuka dirimu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Bekerjalah ya Tuhan, kami siap Engkau tuntun dan Engkau ubah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Firman Tuhan diambil dari Bilangan 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa lemah lembut itu berarti sikapnya lemah gemulai, suaranya halus dan terdengar lirih saat berucap. Lemah lembut bukan begitu. Sikap semacam itu bisa saja hanya topeng yang terlihat senyum, tetapi wajah di balik topengnya marah. Jadi, lemah lembut itu bukan sikap yang dibuat-buat, tetapi adalah sebuah ketenangan, kelembutan, dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Miriam dan Harun tiba-tiba mengusik kehidupan Musa dan menyerangnya dengan mengatainya. Mereka cemburu pada kekuasaan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Mereka juga menuding Musa melanggar tradisi karena mengambil perempuan Kus. Akan tetapi dalam narasi, tidak ada pembuktian yang jelas mengenai tudingan tersebut. Dalam menghadapi cercaan yang menimpanya, Musa bersikap lemah lembut dan tidak membalas amarah dengan amarah. Malah, pada akhir kisah, Musa memohonkan kesembuhan bagi Miriam kepada Tuhan ketika ia dihukum Tuhan, di Bilangan 12 ayat yang ke-13. Tindakan Miriam dan Harun telah memantik amarah Tuhan. Di sini terlihat bahwa pembalasan bukan hak manusia tetapi adalah hak Tuhan. Bagi Tuhan, Musa bukan sekedar pemimpin yang diragukan kredibilitasnya. Relasinya dan pertemuannya dengan Allah begitu intens dan dinamis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelemah lembutan Musa bisa kita pelajari dari kesanggupannya untuk menerima perasaan sakit tanpa berkeinginan untuk membalas, menumpahkan amarah, menyalahgunakan kekuasaan, atau mendendam. Ketika dalam pelayanan mendapat omongan tidak sedap, jangan pundung atau mundur, apalagi marah.
Belajarlah untuk bersikap lemah lembut. Jika ada fitnah, gosip, tuduhan yang menyakitkan, janganlah membalasnya. Tuhan terlebih tahu cara yang terbaik untuk membela kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami belajar kelemah lembutan dari pribadi Musa melalui firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lemah lembut, oleh karena ada Tuhan dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjadi pembela kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah berfirman, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadikan kami Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, dan tidak mudah marah, pundung, ataupun mempunyai keinginan untuk membalas dendam, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi pembela kami. Amin.